Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang Smart PLS dengan dua variabel intervening. Nah, ini part analisis dengan dua variabel intervening. Contoh yang akan kita gunakan adalah pengaruh kualitas produk terhadap kemampuan merekomendasi dengan kepuasan dan loyalitas sebagai variabel intervening. Nah, misalnya ini studi kasus pada anggota wisata statistik online. Nah, anggota wisata statistik online. Oke, ini part analisis di sini. Nah, ketika yang pertama variabel interveningnya kan hanya satu ini. Nah, ini dua. Itu yang pertama bedanya. Yang kedua, ketika pembelajaran Smart PLS yang pertama, semuanya kan terpenuhi. AV-nya terpenuhi, validitasnya terpenuhi, semuanya terpenuhi, reliabilitasnya juga terpenuhi. Nah, kalau yang ini terpenuhi enggak ini? Nah, nanti akan dilihat nanti ya. Lalu misalkan ternyata nggak terpenuhi, caranya bagaimana? Nah, itu nanti. Oke, itu mukodimahnya. Dah, ini langsung aja ini masuk ini. Ini datanya ini, misalnya ini datanya. Ini biarin aja udah, nggak usah pikirin. Nah, ini datanya ini. Oke, ini variabel X1, Y1, terus Y2, terus ini Y3. Nah, kayak tadi ini. Partnya seperti ini. Seperti biasa, pertama yang kita lakukan, simpan data ini dalam bentuk CSV. Oke, dalam bentuk CSV. Copy aja dulu ini, copy. Pakai sheet baru nggak apa-apa. Copy, Ctrl N, paste. Oke. Ini delete ini. Biar sheetnya tunggal. Nah, setelah ini udah biasa save as dalam bentuk CSV. Nah, cara ini CSV Company Limited. Oke, setelah itu save aja ini, kasih nama Smart PLS ke 2. Nah, misalkan gitu, simpan di Smart PLS nggak apa-apa, save. Nah, udah, yes. Oke, terus setelah simpan, buka software Smart PLS-nya. Oke, buka aja ini Smart PLS 3, klik 2 kali. Nah, ini sudah buka ini. Nah, lalu besarin. Oke, terus sama langkah di sini masih sama. Misalnya klik file, klik new project ya, kasih nama taruhlah Smart PLS 2 intervening. Kayak gini nggak apa-apa, ini intervening. Nah, bosnya jumlah variabel interveningnya 2 ya. Lalu klik OK. Nah, ini udah muncul ini Smart PLS 2 intervening. Terus di double klik, cari yang tadi Smart PLS kedua. Nah, lalu klik open, klik OK. Nah, udah. Kalau udah seperti ini, langsung aja ini, klik aja ini Smart PLS 2 interveningnya, klik. Nah, ini namanya udah siap membuat ini, udah siap membuat partnya. Seperti biasa, klik X1, diklik ya sampai terus klik save, klik X1.5. Nah, ini jadi X1.1 sampai X1.5. Setelah terblok semua, tarik. Nah, udah jadi ini. Posisikan biar enak dilihat. Oke, terus ini udah Y1 sama kayak tadi. Tarik. Oke, udah. Terus ini Y2. Y21 sampai Y27, tarik lagi. Terus Y31 sampai Y34, tarik lagi. Oke, setelah ini udah, ditata biar rapi, ditata. Nah, terus setelah tertata, ini indikatornya
taruh sebelah kanan biar lebih enak dilihat. Nah, caranya klik kanan. Nah, ini alik indirect right click. Nah, otomatis ini ke kanan. Nah, biar terlihat ini kecilin, zoom out. Nah, udah. Terus setelah ini hubungkan, connect. Nah, ini ke sini. Terus laten variabel ke laten variabel. Nah, ini udah. Hubungkan aja dulu, semua dihubungkan. Biar nah, ini sudah hijau ini. Ini ke sini. Oke. Nah, terus X1 ke Y3 ini. Terus ini Y1 ke Y3 juga. Nah, setelah udah terhubung semuanya, kasih nama ini. Laten variabelnya ganti. Tadi kualitas produk, caranya klik kanan rename. Terus ini kualitas produk. Oke. Terus ini kasih nama Y1-nya itu kepuasan, tulis kepuasan. Nah, terus ini Y2 loyalitas. Sama, tinggal tulis aja ini, loyalitas. Terus ini yang terakhir Y3-nya diberi nama kemauan merekomendasi. Nah, sudah ini. Oke. Terus nah ini kan udah terhubung semua ini. Udah tinggal dirapikan aja nih, dirapikan. Intinya biar enak gitu, dilihat enak gitu. Nah. Terus ini kesana lagi nggak apa-apa ini. Oke, udah. Besarin nggak apa-apa biar N-nya kelihatan. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan run, menghitung. Caranya klik calculate ke PLS algoritma dulu. Oke. Lalu ini udah biarkan seperti klik start calculation. Nah, ini tunggu ini biasa. Oke. Nah, ini udah keluar ini. Yang kita lihat pertama itu konstruk reliability and validity. Nah, ini kayak uji kelayakannya. Klik. Nah, ternyata di sini untuk variabel kemauan, kualitas produk dan loyalitas modelnya sudah fit. Oke. Namun untuk yang kepuasan, average varian ekstraknya atau AV-nya masih merah. Ini minimal itu 0,5 ini. Kalau di bawah 0,5 pasti merah ini, pasti merah. Nah, ini kan masih 0,409, makanya merah. Oke. Kalau merah nanti cara yang pertama yang ribet ini cara namanya yang ribet. Kita masuk ke outer loading, oke? Masuk ke outer loading, cari tadi variabel keberapa ini? Yang merah, kan kepuasan ini tadi. Nah, ini. Nah, kepuasan variabel kedua, cari ke yang kedua, masuk ke outer loading. Outer loading. Nah, ini variabel kedua kan Y1 ini, cari. Nah, lalu ini yang paling rendah ini dibuang ini. Indikator paling rendah dibuang. Oke? Terus mau kalimatnya dibuang, dieliminasi atau di drop terserah sama aja. Nah, ini yang paling rendah ini nih. Y1 titik 3 0,568 ya. Nanti Y1 titik itu dibuang. Itu cara pertama itu untuk melihat mana yang dibuang. Nah, cara yang lebih mudah kita lihat ini 0,568. Sebenarnya sama aja dengan sini nih. Nah, ini juga sama ini 0,568. Jadi langsung lihat di modelnya saja malah lebih mudah. Oke, lebih mudah itu. Jadi sebenarnya nilai outer loading di sini ya sebenarnya ini sama aja ini. Ya, jadi ini adalah nilai outer loading. Ini nilai outer loading juga. Oke, ini yang paling rendah tadi Y1.3 0,568 ini. Nah, udah. Y1.3 diklik delete. Caranya gitu. Kalau masih belum memenuhi seperti itu.
Nah, udah. Setelah terdelete terus ngapain? Sama, menganalisis ulang. Caranya gimana? Nah, caranya calculate sama PLS algoritma. Terus start calculation. Oke, jadi lagi dilihat lagi nih. Nah, ternyata masih merah walaupun sudah naik. Sekarang 0,44. Tadi 0,404 itu. Nah, naik nih, naik tapi masih merah. Ya sudah sama. Kalau belum memenuhi kepuasan, masuk ke part lagi. Nggak usah auto loading, sekarang udah tahu. Nah, cari yang paling rendah mana ini? Ini 0,7, 0,6. Oh, ini ada 0,57 ini. Yang paling rendah ini buang lagi nih, Y1.7. Nah, indikatornya dikeluarkan dari model. Maknanya Y1.7 itu memang tidak mengkonstruk variabel yang bernama kepuasan. Oke? Nah, setelah ini analisis lagi. Caranya sama, klik calculate PLS algoritma. Lalu klik start calculation. Nah, kita lihat lagi sudah memenuhi belum konstruk reliability and validity-nya. Oh, ternyata ini masih belum, masih 0,485, walaupun naik masih belum. Lalu gimana setelah seperti ini? Sama caranya, masuk ke Smart PLS 2 interface lagi ya, cari terendah, lalu dikeluarkan lagi. Nah, ini yang paling rendah itu Y1.4. Oke, kita delete lagi nih. Tanggung nggak bos, tak rekaman di sit. Oke, delete. Nah, setelah itu running lagi. Terus seperti itu. Kalau sampai habis gimana? Habis sudah. Yang penting terus gitu. PLS algoritma lagi ya, gitu. Terus start calculation. Kita lihat di construct reliability and validity lagi. Ah, sekarang sudah hijau. Maknanya kalau sudah hijau semua ya, model fitnya sudah terpenuhi untuk aspek konbat alpha, average, varian ekstra atau AVE, reliability dan lain itu sudah terpenuhi. Nah, setelah ini seperti biasa masuk ke collinear statistik VIF. Klik. Oke, di inner VIF value, oh ternyata juga ini sudah memenuhi ini. Semuanya kurang dari 5 ya. Di sini nih acuannya 5 bukan 10. Kalau VIF di Smart PLS acuannya 5. Kalau lebih dari 5 itu sudah merah. Bahkan kalau lebih dari 3 ini warnanya sudah beda. Bukan hijau lagi, bukan. Itu gitu. Oke. Ini sudah ini. Terus setelah VIF terpenuhi, konstruk reliability terpenuhi, sekarang barulah masuk uji hipotesis ya. Nah, nanti akan berbeda ini hipotesisnya. Caranya klik calculate, klik bootstrapping, lalu klik start calculation. Tunggu. Nah, ini udah nih. Nah, bootstrapnya sudah keluar. Oke, besarin aja nggak biar jelas. Oke. Dari sini diperoleh keterangan, misalnya hipotesis satu ini nih, hipotesisnya nih. Kualitas produk, kepuasan berpengaruh apa enggak, ini semua di sini ada nih. Oke, misalnya ini. Kualitas produk, kepuasan ini. Oh, ternyata nilai SIG-nya kurang dari 5%. Jadi kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan. Gitu, cara bahasanya gitu. Terus hipotesis 2 misalkan kualitas produk terhadap loyalitas berpengaruh nggak? Sama. Kualitas produk terhadap loyalitas. Oh, ini juga berpengaruh. Ini 0,010 itu bacanya 1%, 1,0% ya. Berarti berpengaruh. Terus kualitas produk ke kemauan rekomendasi berpengaruh nggak? Kualitas produk ke
kemauan rekomendasi. Ini cara ini. Oh, ini kualitas produk. Nah, ini juga berpengaruh. Nah, ternyata kualitas produk berpengaruh secara langsung, itu kemanapun dia berpengaruh. Oke. Lalu setelah itu sudah kepuasan ke loyalitas. Ini kan ada tepanahnya ini. Kalau tepanahnya seperti ini pasti ada hipotesisnya ini. Kita lihat. Kepuasan ke loyalitas, oh ternyata tidak berpengaruh. Kepuasan ke loyalitas tidak berpengaruh. Udah selesai. Biarin aja mau berpengaruh mau enggak, udah. Laporin aja, ini dilaporin. Nggak ada yang menuntut semuanya harus berpengaruh itu. Nggak ada satupun, nggak ada. Terus kepuasan ke kemauan rekomendasi. Mana ini? Kepuasan ke kemauan rekomendasi. Oh, ini berpengaruh. Terus setelah ini yang terakhir adalah loyalitas ke kemauan rekomendasi. Nah, ini nih. Loyalitas ke kemauan ini. Loyalitas ke kemauan rekomendasi ternyata juga berpengaruh. Ya. Terus selanjutnya yang interveninya, yang intervening ini. Ketika interveninya hanya satu, kita hanya melihat ini cukup. Total indirect effect. Ya. Udah selesai ini. Dari sini kelihatan semua, kayak di video satu itu, sama aja ini. Kepuasan ke kemauan rekomendasi, oh ternyata tidak berpengaruh. Jadi kepuasan secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemauan rekomendasi. Ini kepuasan ya ke kemauan merekomendasi. Terus lagi ini, kualitas produk ke kemauan rekomendasi ini ternyata berpengaruh. Ini kualitas produk ke kemauan merekomendasi. Itu berarti kemauan produk secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemauan merekomendasi. Sudah, yang kita peroleh dari sini informasi ini seperti itu. Terus ini kualitas produk ke loyalitas berpengaruh apa nggak secara tidak langsung. Ini berarti kualitas produk ke loyalitas melalui kepuasan. Oh ternyata tidak berpengaruh. Itu gitu. Dari sini yang diperoleh itu. Nah, pertanyaan yang muncul ya ini, kualitas produk ke kemauan rekomendasi ini berpengaruh ya. Oke, pertanyaan yang muncul, ini kualitas produk mempengaruhi kemauan rekomendasi secara tidak langsung itu melalui apa? Apakah melalui loyalitas? Kan bisa ini melalui loyalitas atau melalui kepuasan. Bisa juga ini kualitas produk ke kepuasan baru ke kemauan rekomendasi, atau kualitas produk ke kemauan rekomendasi melalui kepuasan juga melalui loyalitas. Bingung, dari sini nggak bisa terjawab. Nggak bisa. Dari total indirect effect itu nggak bisa terjawab. Nah, lalu dijawabnya di mana? Nah, dijawabnya itu di specific indirect effect. Oke, caranya gimana? Klik aja ini. Nah, di sini akan ada ini specific indirect effect. Kelihatan ini. Nah, muncul kualitas produk saja. Karena kalau satunya yang ini ya kepuasan memang hanya bisa lewatnya loyalitas saja. Jadi nggak perlu dimunculkan lagi. Nah, kalau sebenarnya kita fokusnya ke nilai P value aja, ini kecilin aja ini. Nah, ini kualitas produk ke kepuasan baru ke kemauan merekomendasi. Ternyata nilai SIG-nya 0,032 atau 3,2%. Berarti kualitas produk secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemauan rekomendasi melalui kepuasan. Nah, ini kesini nih. Kualitas produk ke kemauan melaluinya kepuasan. Jadi dari sini ke sini ke sini. Nah, itu secara tidak langsung dia berpengaruh kualitas produk. Satu, terjawab. Terus kalau melalui loyalitas gimana? Oh, ternyata melalui loyalitas itu nilai SIG-nya 47,6%. Jadi nah, terus kalau melalui loyalitas berpengaruh apa enggak ini? Nah, ini lihat ini. Kualitas produk, loyalitas, kemauan merekomendasi.
ternyata nilai SIG-nya ini 0,013 atau 1,3%, kurang dari 5%. Jadi kualitas produk ya berpengaruh terhadap kemauan rekomendasi melalui loyalitas sebagai variabel intervening. Jadi sini nih, dari sini ya ke sini, oke, baru ke sini. Itu berpengaruh secara tidak langsung. Dua. Terus mana lagi ini? Jadi banyak ini. Mood kombinasinya banyak kombinasinya. Sekarang yang kedua, yang ketiga sekarang kualitas produk ya ke kepuasan lalu ke kemauan rekomendasi. Mana ini nih kualitas produk ke tadi udah. Nah yang ketiga itu kualitas produk ke kepuasan lalu ke loyalitas atau pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas melalui kepuasan. Yang mana itu? Cari nih, kualitas produk ke kepuasan ya, lalu ke loyalitas. Oh ternyata nilai SIG-nya 51,5%, lebih dari 5%. Jadi secara tidak langsung kualitas produk tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Oke, 3. Nah yang terakhir, yang keempat ini nih, yang keempat ini kualitas produk ke kepuasan lalu ke loyalitas baru ke kemauan rekomendasi. Berpengaruh nggak? Lihat ini yang panjang, ini yang paling panjang. Kualitas produk ke kepuasan, loyalitas lalu kemauan rekomendasi. Ternyata nilai SIG-nya 47,6%, lebih dari 5%. Jadi dia juga tidak berpengaruh. Udah seperti itu keterangannya. Oke. Nah itu. Terus kalau mau lihat besar pengaruhnya biasa di PLS algoritma. Nih ada total effect, lalu indirect effect. Ini ada 4 koefisien yang tadi. Jadi ini nilai ini tuh sebenarnya kayak nilai koefisien seperti ini nih. Nih kita lihat sini nih, 4 koefisien. Nah ini berapa ini? 0,258 ya. Kepuasan ke kemauan rekomendasi. Kita lihat ini 0,258. Sama aja kepuasan ke kemauan merekomendasi. Cuma ini dalam bentuk matrik. Namanya bentuk matrik ini. Nah, yang penting di sini yang dilihat adalah indirect effect. Jadi besar pengaruh tak langsungnya berapa? Ya, ini. Nah, dari sini diperoleh besarnya pengaruh kepuasan ke kemauan rekomendasi secara tidak langsung adalah 6,7%. Oke. Kalau besarnya pengaruh tidak langsung kualitas produk ke kemauan rekomendasi sebesar 34,3%. Besarnya pengaruh tidak langsung kualitas produk ke loyalitas ini hanya 4,7%. Makanya tadi nggak berpengaruh secara tidak langsungnya. Nah ini kualitas produk ke kemauan rekomendasi yang secara total tadi kan berpengaruh, ini pun berpengaruh. Oke, itu besar pengaruhnya secara tidak langsung, secara tidak langsung dan secara keseluruhan total. Ya, ini secara tidak langsung dan secara spesifik. Ini pun ada ini, namanya specific indirect effect. Sama caranya nih. Nah malah enak ini. Nah, yang tadi itu kualitas produk ke kepuasan ke kemauan rekomendasi, oh pengaruhnya 9,9%. Kualitas produk ke kepuasan ke loyalitas baru ke kemauan rekomendasi, oh pengaruhnya 2,6%. Yang kecil banget ini. Makanya di sini pun akan sesuai nih. Yang kecil juga enggak signifikan ini. Lihat ini. Nah, ini enggak signifikan. Kalau ini masih signifikan ini. Kualitas produk ke kepuasan lalu baru ke kemauan rekomendasi signifikan 0,032. Oke, nih 9,9%. Nah ini pengaruh kualitas produk ke loyalitas baru ke kemauan rekomendasi besarnya pengaruhnya sekian nih, pengaruh tidak langsungnya 21,8%. Tinggi, pasti ini signifikan karena tinggi.
Sebabnya yang 9, saja di kasus ini signifikan, apalagi yang lebih dari 9 pasti ini pun signifikan 21,8%. Nah, lihat ini signifikan. Oke, terus ini lagi nih, ini besar pengaruh kualitas produk ke loyalitas melalui kepuasan. Oh, ternyata ini besar pengaruhnya 4,7%. Oke. Jadi dari sini saudara tahu berpengaruh atau tidak berpengaruhnya, ya. Dari sini saudara tahu besar pengaruhnya. Itu seperti itu. Itu ya. Nah, itu. Nah, oke. Sip. Itulah pembelajaran Smart PLS dengan variabel intervening yang lebih dari satu dan kondisi datanya tidak memenuhi uji model fit. Uji model fitnya nggak terpenuhi. Jadi ketika uji model fit yang nggak terpenuhi, seperti tadi, ada indikator yang harus dihilangkan. Oke, sekali saya ulangi, indikator yang dihilangkan itu menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak mengkonstruk variabel yang akan dikonstruknya. Ya, jadi variabel kepuasan dari 6 indikator secara teori. Nah, secara data empiris di lapangan ternyata yang mengkonstruk untuk kasus ini hanya 4 indikator saja atau 4 item saja. Udah seperti itu. Oke. Itulah materi tentang Smart PLS untuk hari ini dari Muhammad Afifuddin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.